Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Feby Anggaini, kelas 4B Ilmu Falak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat langit, di mana terdapat sistem tata koordinat horizon, sistem tata koordinat ekuator, dan ekliptika. Pertama, sistem koordinat langit ini digunakan untuk menentukan kedudukan benda langit dalam bola langit yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem tata koordinat horizon, ekuator, dan ekliptika. Bisa dilihat dalam gambar ini terdapat banyak unsur-unsur dalam sistem koordinat langit, yakni terdapat kutub utara, Greenwich England, meridian Greenwich, ekuator, bumi, suatu tempat pada bumi, meridian suatu tempat, ada juga bujur dan lintang. Selanjutnya kita membahas tentang sistem koordinat horizon, di mana sistem koordinat horizon ini adalah tata koordinat yang menggunakan horizon sebagai titik acuan. Dalam sistem koordinat horizon terdapat lingkaran dasar, yaitu lingkaran horizon, koordinat azimut, dan altitude. Azimut itu adalah panjang busur yang dihitung dari titik acuan utara ke arah timur searah jarum jam, atau disebut juga mengukur posisi benda langit yang diukur dari utara ke arah timur sampai ke proyeksi suatu benda langit seperti bintang. Sedangkan altitude adalah panjang busur atau sudut yang dibentuk dari bidang horizon tegak lurus sampai ke posisi bintangnya. Ada juga yang disebut dengan jarak zenit. Jarak zenit ini adalah jarak yang diukur dari zenit ke posisi benda, yang bisa dirumuskan dengan 90 derajat min A atau ketinggian yang diukur dari bidang horizon ke arah zenit. Kutub dari horizon ini adalah zenit dan nadir, sedangkan parameternya azimut dan altitude. Sedangkan kelemahan dari sistem horizon ini sendiri yaitu bergantung pada tempat di muka bumi. Jika tempatnya berbeda, maka horizonnya pun berbeda, tergantung waktu yang dipengaruhi oleh gerak harian. Keuntungannya itu, sistem ini praktis, sederhana, langsung mudah dibayangkan letak bendanya pada bola langit. Selanjutnya, kita lihat gambar sistem koordinat horizon. Di mana di sistem ini kita mengenal ada namanya bidang horizon. Bidang horizonnya itu yang termasuk bidang horizon adalah yang ada di tengah. Yang ini namanya bidang horizon. Selanjutnya titik koordinat atau sama dengan titik arah mata angin. Untuk arah mata angin harus berurutan sesuai dari utara, timur, selatan, dan barat, searah dengan jarum jam. Untuk tata koordinat horizon, pengamatnya ada di tengah. Ada di tengah di sini. Titik zenit adalah yang berada di tepat di atas pengamat. Titik zenitnya adalah yang ini, sedangkan titik nadirnya yang ini. Selanjutnya, setelah itu ada meridian atau garis yang menghubungkan dari utara melewati zenit memotong titik selatan. Yang dimaksudkan meridian itu yang ini. Meridian.
atau yang ini. Nah, selanjutnya azimut. Azimut itu adalah mengukur posisi benda langit yang diukur dari utara ke arah timur sampai ke proyeksi suatu benda langit seperti bintang. Yang utara ke timur, ke selatan, ke barat. Yang dinamakan dengan azimut. Sedangkan kalau altitude atau ketinggian itu yang agak lurus. Nah, selanjutnya ke macam-macam horizon. Nah, macam-macam horizon ini pertama itu horizon kuadrat. Horizon kuadrat ini adalah garis khayal yang seolah-olah menjadi batas antara langit dengan bumi dan dapat kita lihat dengan jelas apabila kita berada di tengah padang pasir atau tengah laut. Kedua itu horizon semu, yaitu bidang yang menyinggung bumi dan dapat kita tarik antara telapak kaki dengan tanah. Bidang ini tegak lurus dengan garis vertikal. Selanjutnya horizon sejati, bidang yang melalui titik pusat bumi tegak lurus dengan garis vertikal dan sejajar dengan horizon semu serta membagi bola langit dengan bumi kita menjadi dua bagian yang sama. Unsur-unsur tata koordinat horizon ini adalah garis vertikal, lingkaran meridian, azimut, tinggi bintang. Selanjutnya sistem tata koordinat ekuator. Sistem koordinat ekuator ini adalah tata koordinat yang menjadikan ekuator langit sebagai acuan. Lingkaran dasarnya lingkaran ekuator langit, koordinatnya aksesio rekta dan deklinasi. Aksesio rekta ini adalah panjang busur dihitung dari titik Aries pada lingkaran ekuator langit sampai ke titik kaki dengan arah penelusuran ke arah timur atau acuannya ke arah timur. Selanjutnya deklinasi. Deklinasi ini adalah panjang busur dari titik kaki pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit sampai ke letak benda pada bola langit. Deklinasi ini berharga positif ke arah kutub laut utara dan negatif ke arah kutub laut selatan. Selanjutnya kita lihat gambar sistem koordinat ekuator. Selanjutnya yaitu gambar sistem koordinat ekuator, di mana dalam gambar ini sudah tertera unsur-unsurnya seperti kutub-kutubnya yaitu KLS dan KLU. Bidang ekuatornya aksesio rekta yang diukur dari acuannya adalah titik Aries yang berlawanan arah dengan jarum jam. Perlu diketahui bahwa unsur-unsur tata koordinat ekuator adalah meridian langit, horizon, sumbu langit, tinggi kutub, ekuator langit, garis vertikal, titik timur dan barat, aksesio rekta, lingkaran, deklinasi, dan titik Aries. Selanjutnya kita
Sistem tata koordinat ekliptika, di mana sistem koordinat ekliptika ini adalah tata koordinat yang menjadikan bidang edar matahari sebagai acuan. Lingkaran dasarnya adalah lingkaran ekliptika, koordinatnya bujur ekliptika dan lintang ekliptika. Koordinat ekliptika ini mirip dengan koordinat ekuator yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yaitu ada bidang ekliptikanya. Kutubnya yaitu kutub ekliptika utara dan kutub ekliptika selatan. Koordinatnya bujur ekliptika dan lintang ekliptika, yaitu panjang busur yang diukur dari titik Aries ke arah timur sepanjang lingkaran ekliptika sampai ke titik kaki. Dan lintang ekliptika. Lintang ekliptika ini adalah panjang busur yang diukur dari titik kaki di lingkaran ekliptika ke arah kutub ekliptika sampai ke letak benda langit. Ini bernilai positif ke arah kutub ekliptika utara dan negatif ke arah kutub ekliptika selatan. Nah, titik Aries ini adalah perpotongan antara bidang ekliptika dan ekuator. Selanjutnya kita gambar sistem koordinat ekliptika. Dalam gambar ini kita sudah melihat bahwa terdapat unsur dari sistem koordinat ekliptika dan ekuator, di mana terdapat KLS, KLU, dan KES dan KEU. Lingkaran ekliptika ini membuat sudut kemiringan 23,5 derajat terhadap lingkaran ekuator langit. Titik perpotongan ekliptika dengan ekuator langit setiap tanggal 21 Maret disebut titik Aries atau titik musim semi. Deklinasi maksimum matahari di belahan langit utara adalah 23,5 derajat yang disebut titik musim panas atau titik Cancer. Dicapai matahari setiap tanggal 22 Juni. Sistem koordinat ekliptika umumnya dipakai untuk posisi matahari dan anggota tata surya lainnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.